Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prediksi Kelangsungan Hidup Pasien Gagal Jantung menggunakan metode random forest berbasis K-fold cross validation dengan parameter Grid Search CV untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Matematika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Agustin Rizka, dengan NIM 09010221002. Yang kedua ada Nabila Putri Oktavia dengan NIM 09020221034. Dan yang ketiga ada Safa Fitria Akila Kansa dengan NIM 09010221018. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu pertama ada kajian teori, metode penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan. Untuk kajian teori yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Heart failure atau dikenal dengan gagal jantung adalah penyakit di mana jantung tidak dapat memompa dan mengalirkan darah yang cukup ke jaringan tubuh. Hal ini dapat terjadi dengan atau tanpa memiliki riwayat penyakit jantung. Karena beragam kendala secara klinis membuat penyakit ini sulit untuk dikenali secara spesifik gejala awalnya. Deteksi nilai kosong dan outlier handling. Outlier adalah pengamatan atau ukuran yang mencurigakan karena jauh lebih kecil atau jauh lebih besar daripada sebagian besar pengamatan. Masalahnya adalah bahwa beberapa outlier terkadang cukup untuk mendistorsi hasil grup atau dengan mengubah kinerja rata-rata dengan meningkatkan variabilitas dan lain-lain. Random forest. Random forest classifier atau pengklasifikasian hutan acak adalah teknik ensemble yang jika menggunakan metode tersebut hasilnya lebih akurat, tetapi memakan waktu dibanding dengan teknik klasifikasi individu, terutama mencoba meninjau pekerjaan yang dilakukan untuk peningkatan akurasi dan peningkatan kinerja random forest. Adapun persamaan generalization error PE pada persamaan 1, margin function pada persamaan 2, range of random forest pada persamaan 3. PE sama dengan PX, Y, MG, X, Y kurang dari 0, MG, X, Y sama dengan AVK, I, HK, X sama dengan Y. Dikurangi maksimum tidak sama dengan Y, AVK, I, HK, X sama dengan J. S sama dengan E, X, Y, MG, X, Y. Rho sama dengan E, theta, theta aksen. Rho, theta, theta aksen sama dengan theta sampai dengan theta aksen. PE kurang dari sama dengan rho dalam kurung 1 dikurang S2 dibagi S2. K-fold cross validation adalah merupakan salah satu metode yang berperan dalam mengetahui rata-rata tingkat keberhasilan suatu sistem, yaitu dengan melakukan perulangan dengan mengacak karakter yang masuk, sehingga sistem tersebut dapat terbukti untuk beberapa karakter yang masuk secara acak. Cross validation atau validasi silang merupakan metode yang berfungsi untuk memprediksi tingkat ketepatan sebuah model machine learning. Grid Search CV merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memilih kombinasi hyperparameter dan model dilakukan dengan cara menguji satu persatu kombinasi serta melakukan validasi pada setiap kombinasi yang terbentuk. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi yang terbaik yang dapat menghasilkan performa model terbaik sehingga dapat digunakan pada pemodelan untuk melakukan prediksi. Evaluasi klasifikasi atau confusion matrix adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. TP adalah nilai true positif, TN adalah nilai true negatif, FP adalah nilai false positif, FN adalah nilai false negatif. Dari tabel dapat diukur nilai akurasi berdasarkan confusion matrix. Akurasi adalah presentasi data uji yang dapat diklasifikasikan dengan benar oleh model klasifikasi yang dibuat. Selain itu, dapat diukur juga nilai sensitivitas dan juga spesifitas beserta nilai dari kurva Auger-Roch,
Rumus ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Akurasi sama dengan TP plus TN dalam kurung TP plus TN plus FP plus FN dikali 100%. Sensitivity sama dengan TP dikali TP plus Fn dikali 100%. Specificity sama dengan Tn dikali Tn plus Fp dikali 100%. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian kali ini menggunakan data kuantitatif yang mana data tersebut diperoleh dari Kaggle, yaitu tentang heart failure atau gagal jantung. Tahapan analisis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan data penelitian. Yang kedua, menyiapkan software penelitian. Yang kita gunakan adalah Python melalui Google Colab. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan pembersihan data dengan cara outlier handling menggunakan metode IQR. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengujian korelasi menggunakan seleksi fitur berbasis k-fold cross-validation dengan parameter grid search CV. Kemudian yang kelima adalah melakukan plot outlier menggunakan bar plot dan korelasi menggunakan heat map. Yang keenam adalah melakukan klasifikasi data menggunakan metode random forest. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh adalah melakukan perhitungan akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Kemudian melakukan plot kurva AUC-ROC dan mencetak hasil nilai ROC. Selanjutnya melakukan visualisasi tree menggunakan metode decision tree. Dan melakukan perbandingan nilai hasil masing-masing uji dengan membuat tabel uji model. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil pengujian data. Adapun alur kerja sistem yang disusun dalam klasifikasi heart failure digambarkan pada gambar 1. Di mana pertama kita memulai dengan menginput datanya, kemudian kita outlier handling, terus kita lakukan uji k-fold cross validation, dan kita uji menggunakan grid search CV, dan itu kita bagi menjadi data testing dan data training, di mana data testingnya itu melalui klasifikasi random forest, kemudian dilakukan hasil prediksi dan dievaluasi model dan hasil analisis. Sedangkan data training itu melalui model random forest saja, langsung ke hasil prediksi dan evaluasi model dan analisis hasil, kemudian selesai. Dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila Putri. Baik, untuk hasil dan pembahasan yang pertama di sini menjelaskan tentang deskripsi data heart failure. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 3, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data heart failure yang diperoleh dari Kaggle. Data heart failure sebanyak 299 data yang terbagi menjadi 12 variabel bebas atau independen atau variabel parameter dan satu variabel terikat atau dependent atau variabel kelas. Data heart failure ini memiliki ukuran data 299 kali 13. Sampel data heart failure ditunjukkan pada gambar 2. Inputan data heart failure pada penelitian ini merupakan tipe data numerik, yaitu variabel parameter, sedangkan variabel kelas merupakan tipe data nominal, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Yang kedua, pembersihan data outlier. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dipaparkan di bab 3, setelah menyiapkan data dan software, langkah selanjutnya adalah melakukan pembersihan data yaitu outlier handling menggunakan metode IQR, interquartile range seperti pada gambar 3, ditunjukkan bahwa terdapat data outlier atau belum dihandling, dan gambar 4 ditunjukkan pada data outlier telah dihandling.
Titik-titik yang ada pada gambar 3 merupakan nilai-nilai outlier yang belum di-handling, sehingga apabila pengujian dilakukan menggunakan data tersebut, maka nilai akurasinya akan menghasilkan nilai akurasi yang belum maksimal. Namun, apabila nilai outlier telah di-handling sebagaimana gambar 4, maka hasil akurasi dan akan menghasilkan nilai yang maksimal. Dalam pengujian kali ini, data outlier diganti menjadi nilai maksimum dan minimum dari dataset Hurt-Vailure. Setelah melakukan pembersihan data dengan outlier handling, langkah selanjutnya adalah menganalisis nilai korelasi dengan seleksi fitur menggunakan metode embedded selector. Pada proses seleksi fitur ini, data training kemudian dihasilkan nilai importance yang merupakan nilai kepentingan variabel parameter yang paling berpengaruh signifikan terhadap variabel kelas date event. Nilai importance didapatkan dari perhitungan nilai entropi atau pengukuran heterogenitas dan information gain atau ukuran efektivitas. Adapun nilai importance seleksi fitur dapat dilihat pada gambar 5 dan ditunjukkan variabel yang paling berpengaruh signifikan divisualisasikan pada gambar 6. Gambar 6 menjelaskan bahwa ada 12 variabel parameter yang ditandai dengan angka fitur 0 sampai 11, di mana dapat dituliskan secara berurutan variabel fiturnya yaitu age, anemia, kreatin fosfokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure, platelet, serum kreatin, serum sodium, sex smoking time. Dari ke-12 fitur tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 6 bahwa hanya ada 7 variabel parameter yang berpengaruh signifikan terhadap klasifikasi penyakit diabetes ini, yaitu age, kreatin fosfokinase, ejection fraction, platelet, serum kreatin, serum sodium, dan time. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agustin Nuriska. Pengujian data berbasis K-fold cross-validation dengan parameter Grid Search CV berdasarkan langkah-langkah yang telah dipaparkan di bab 3 setelah melakukan pembersihan data dengan outlier handling dan menentukan nilai importance. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian data berbasis K-fold cross-validation dengan parameter Grid Search CV. Grid Search CV bertujuan untuk melakukan validasi untuk lebih dari satu model dan hiperparameter masing-masing secara otomatis dan sistematis. Adapun nilai estimasi parameter terbaik dan nilai random forest terbaik berdasarkan Grid Search CV terdapat pada gambar 8. Pengujian dan evaluasi hasil klasifikasi dataset Hurt-Vailure menggunakan metode random forest. Pada tahap ini, data dibagi dengan pembagian 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan sebagai syarat percobaan pada model, sedangkan data testing digunakan untuk menentukan hasil akurasi yang difungsikan sebagai acuan seseorang dikatakan positif mengidap gagal jantung atau normal. Dalam pembagian data, dihasilkan bahwa jumlah data training sebanyak 239 data, sedangkan data testing sebanyak 60 data. Selanjutnya, nilai akurasi terbaik dapat dilihat pada hasil confusion matrix pada gambar 9. Nah, nilai keakuratan akurasi ditunjukkan pada kurva AUC ROC pada gambar 10. Gambar 9 dapat diukur nilai akurasi sensitivitas berdasarkan confusion matrix, sehingga dapat dihitung dan diperoleh nilai sebagai berikut. Akurasi 87%, sensitivity 84%, dan specificity 94%. Berdasarkan perhitungan di atas, ketika menggunakan metode random forest, didapatkan nilai akurasi sebesar 87% dengan sensitivitas 84% dan spesifitas 94%. Artinya, dalam metode ini sebanyak 84% orang, yaitu 37 orang normal atau masih hidup dalam masa tindak lanjut dan orang yang meninggal dalam masa tindak lanjut sebanyak 94%,
yaitu sekitar 23 orang. Adapun kurva ROC yang sesuai pada memiliki nilai sebesar 0,918, yang artinya kurva tersebut dibilang kurva yang bagus hampir mendekati sempurna, sehingga keakuratan nilai akurasi pada hasil klasifikasi tergolong bagus dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian orang yang terkena penyakit gagal jantung. Adapun tree yang digunakan merupakan hasil terbaik tree, kemudian divisualisasikan dan ditunjukkan pada gambar 11. Analisis perbandingan performa dalam klasifikasi heart failure berdasarkan hasil akurasi yang diperoleh menggunakan confusion matrix terhadap dataset heart failure dari ketiga model yang digunakan dalam penelitian. Ketiga model tersebut menghasilkan nilai akurasi yang baik. Dalam penelitian ini, model ketiga yaitu pengklasifikasian dataset heart failure menggunakan random forest dengan keyword cross validation dan parameter grid search CV menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dua model lainnya, yaitu 87%. Pada pengujian tersebut, model 1, 2 memiliki nilai akurasi yang sama, yaitu sebesar 85% dan 83%, namun dengan nilai sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda-beda. Nilai akurasi tersebut menyatakan bahwa model ketiga mampu mengklasifikasikan data uji yang belum diketahui kelasnya lebih akurat dibandingkan dua model lainnya. Sehingga disimpulkan pengklasifikasian dataset heart failure menggunakan random forest dengan keyword cross validation dan parameter grid search CV sebagai model dengan kinerja yang paling baik, memiliki akurasi tertinggi, dan mampu meningkatkan performansi hasil klasifikasi algoritma random forest dalam mendeteksi penyakit gagal jantung. Dari hasil perhitungan perbandingan di atas terdapat dalam tabel di bawah ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa Fitria. Dari tabel berikut, yaitu ada 3 model, yaitu random forest, terus model kedua ada outlier handling dan random forest-nya. Kemudian yang ketiga ada keyword cross validation, terus ditambah dengan random forest dan ditambah dengan grid search CV. Jadi ketiga model tersebut didapatkan bahwa akurasi terbaik berada pada model ketiga, yaitu dengan akurasi sebesar 87%, sensitivitas 84%, dan spesifisitas sebesar 94% dengan nilai AUC-ROC-nya adalah 0,918. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan random forest memiliki performa yang bagus dalam mendeteksi penyakit heart failure pada seseorang dengan model K-fold cross validation dengan parameter grid search CV yang menghasilkan nilai akurasi paling tinggi di antara dua model lainnya, yaitu sebesar 87%, dan sensitivitas menghasilkan nilai yang cukup tinggi, yakni 84%, serta spesifisitas yang tinggi, yaitu 94%. Berdasarkan hasil analisis data, sebanyak 299 data murni yang dibagi menjadi 239 data percobaan atau training dan 60 data uji atau testing yang dibuktikan dengan menggunakan software Google Colab diperoleh sebanyak 37 orang normal atau masih hidup dalam masa tindak lanjut dan orang yang meninggal dalam masa tindak lanjut sebanyak sekitar 23 orang. Oleh karena itu, pengujian yang akurat dipengaruhi oleh parameter yang dipilih. Selain itu, diperlukan validation model agar nilai akurasi dapat lebih meningkat. Selanjutnya adalah penjelasan codingan melalui software Google Colab. Ya, untuk codingan yang pertama yaitu langkah pertama yaitu mengimport library-library yang dibutuhkan serta mengimport data yang sudah di-upload di Google Drive. Kemudian yang selanjutnya adalah mendeteksi nilai kosong, yaitu dengan menggunakan dataku.info, dataku
isna, dataku.isna.sun, kemudian memanggil menggunakan dataku. Kemudian yaitu pengujian menggunakan random forest aja. Itu datanya dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing, di mana di sini adalah data testingnya 0,2 atau 20%. Kemudian kita memisahkan data fitur selain data parameternya, yaitu date event, sehingga di sini yang dimasukkan adalah 12 data selain data parameter. Kemudian kita memisahkan data fitur untuk label data testnya, sehingga akan menghasilkan data trainnya itu 239 dan data testingnya itu adalah 60. Kemudian masuk ke model random forest, dan dievaluasi menggunakan confusion matrix, dan dihasilkan nilai akurasi sebesar 85% dengan nilai sensitivitas 82% dan spesifisitas 94%. Kemudian nilai AUC-ROC-nya adalah 0,941, dan kemudian ini adalah gambar tree dari model decision tree-nya. Kemudian yang kedua itu adalah outlier handling dan menggunakan random forest. Data outlier handling-nya itu kita ubah menjadi data minimum dan maksimum dari data tersebut. Kemudian sama seperti tadi, setelah kita outlier handling, kita masukkan ke model random forest dan melakukan visualisasi tree menggunakan decision tree, dan dihasilkan nilai akurasinya itu justru lebih kecil, yaitu 83% dengan sensitivitas 81% dan spesifisitas 88% dengan nilai AUC-ROC 0,942, dan ini adalah gambar dari decision tree-nya. Kemudian yang terakhir yaitu K-fold cross validation plus random forest plus grid search CV. Yang pertama itu adalah kita masukkan ke cross validation-nya, yaitu dengan klasifikasi dan prediksi dari nilai X-train dan X-test-nya. Itu dihasilkan nilainya berapa, kemudian kita masukkan ke confusion matrix-nya. Kemudian masuk ke classification report, dan masuk ke random forest classifier atau model random forest-nya. Sama seperti tadi, kemudian kita lakukan visualisasi menggunakan decision tree, dan yang terakhir itu kita estimasi parameter menggunakan grid search CV dari random forest-nya. Kemudian dihasilkan bahwa akurasinya yaitu 87%, sensitivitasnya adalah 84%, dan spesifisitasnya adalah 94%, dengan nilai AUC-ROC-nya adalah 0,918, dan ternyata random forest dengan skor terbaik itu adalah 0,92 atau 92%, dengan parameter terbaiknya itu maksimal 4 dan estimasinya 100 data. Dan berikut adalah visualisasi dari tree menggunakan decision tree. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.